Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih kesal dengan sejumlah pernyataan yang mengemuka pada debat ketiga Capres pada 7 Januari 2024 lalu. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo menunjukkan kejengkelannya dengan pernyataan Anies Baswedan yang mengungkit masalah ratusan ribu hektar tanah yang dikuasainya dalam debat Capres. Kekesalan Prabowo ini juga ditindaklanjuti tim Prabowo Gibran dengan melaporkan pernyataan Anies tersebut ke Bawaslu. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, masih belum bisa melupakan perang kata yang terjadi pada debat 7 Januari 2024 lalu. Tak lama setelah debat, dalam sejumlah kesempatan, Prabowo masih mengungkit perdebatan sengit yang sempat terjadi antara dirinya dengan Capres nomor urut 1 dan 3 dalam debat Capres. Dalam salah satu pidato di depan pendukungnya, Prabowo bahkan sempat melontarkan kata kasar ketika menjelaskan masalah ratusan ribu hektar tanah yang dikuasainya. Prabowo mengingatkan alasannya menggunakan kata-kata kasar karena didukung pendukungnya. Keliru, salah, datanya salah. Ya. Dibilang Prabowo Subianto punya tanah 343.000 hektar. Tadi rakyat boleh jawab dong. Kalau nggak pinter itu apa? Tidak hanya berhenti di pidato, kekesalan Prabowo ternyata direspon dan ditindaklanjuti pendukungnya dengan aksi pelaporan. Tim Prabowo Gibran Rabu lalu resmi melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu karena membahas soal tanah yang dikuasai Prabowo dalam debat Capres 7 Januari lalu. Menanggapi pelaporan dirinya ke Bawaslu, Anies Baswedan menyatakan tidak mau ambil pusing dengan laporan tim Prabowo Gibran tersebut. Siapa yang punya ide ini? Mau ngecek tanah mungkin Pak? Ngecek tanah? Ini mau diukur berapa hektar Pak? Deket Pak sama Pak. Emang di sini tanahnya ya? Iya kan di Galtim, 200 Galtim. Udah dikoreksi saya, salah. Lebih besar ya Pak? Lebih besar ya Pak? Ternyata lebih besar. Terkait pelaporan Anies ke Bawaslu ini, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berpendapat bahwa jika Bawaslu serius memproses laporan tersebut, maka Presiden Joko Widodo bisa dijadikan salah satu saksi. Sebab menurut JK, Presiden Jokowi juga pernah mengungkit masalah tanah Prabowo pada debat Pilpres 2019. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Tadi yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan, hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Itu ceritanya. Sayangnya, sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Jadi saya baca, saya tidak tahu Anda tulis di tidak berjalan, tidak bagaimana diizinkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan.
Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang seharusnya begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu.